Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, beliau Bapak Dr. Haji Bahrul Ilmi SAG MHum, yang kita harapkan barokah ilmunya dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nuh Hidayah, nomor NIM 2241053, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Konsepsi Pendidikan Nasional Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Baik, untuk materi pembahasannya, yang pertama konsepsi pendidikan nasional dan konsepsi pendidikan nasional perspektif filsafat pendidikan Islam. Baik, yang pertama yaitu konsepsi pendidikan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsepsi diartikan sebagai pengertian atau pendapat atau pemahaman. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Malika, konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya, dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki. Yang selanjutnya, kandungan Undang-Undang Dasar Pendidikan tahun 1945 yang selanjutnya dituangkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 menyatakan pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional adalah kegiatan untuk mengembangkan bakat dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernilai luhur dalam rangka pendidikan bagi kehidupan bangsa, dengan tujuan untuk mengembangkan kesempatan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pada UU nomor 2 tahun 1989 pada pasal 4 berbunyi, pendidikan nasional adalah kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berilmu dan berkemampuan, serta sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang kuat dan mandiri, serta tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Yang selanjutnya, konsepsi pendidikan nasional perspektif filsafat pendidikan Islam. Kalau kita runtut dari awal, dimulai dari Allah menciptakan manusia, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan badannya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, kalau kita lihat bahwa manusia sebagai pelaku pendidikan
Dari awal penciptaannya manusia, Allah sudah menjadikan manusia menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi wakilnya Allah di muka bumi. Dengan adanya pendidikan, harapannya manusia akan menjadi manusia atau pemimpin yang arif, yang bijaksana dan mampu mengemban amanah yang diamanahkan oleh Allah, yaitu sebagai khalifah. Baik, yang selanjutnya juga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah ke lapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan manusia mempunyai ilmu, melaksanakan pendidikan, insya Allah akan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin wakilnya Allah itu harus mempunyai ilmu. Jika manusia tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang harusnya dilaksanakan, mana yang seharusnya ditinggalkan. Jadi di agama Islam pun menekankan, bahkan mewajibkan semua umatnya, laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu, mengenyam pendidikan. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan diabadikan dalam UU nomor 2 tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berilmu dan bertakwa, keterampilan sehat jasmani dan rohani, berkepribadian tangguh dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Yang selanjutnya dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1993 untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, kepribadian mandiri, maju ulet, cerdas, kreatif, profesional, disiplin, etos kerja profesional, dan sehat jasmani dan rohani. Nah, itu tujuan daripada pendidikan. Yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam? Yang pertama, faktor tujuan. Jadi dalam pendidikan harus ada tujuan yang mau dicapai, sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan tidak akan meleset, tidak akan melebar, sehingga tujuannya akan tercapai dengan baik. Yang kedua, faktor pendidik. Jadi dalam pendidikan tidak bisa dipungkiri bahwa pendidik atau seorang guru sangat mempengaruhi. Pendidik yang baik adalah pendidik yang bisa mengajarkan dan memberikan contoh yang baik kepada murid. Yang ketiga adalah faktor siswa. Siswa juga sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan Islam.
Ketika siswa itu bersemangat, bersungguh-sungguh, tekun, insya Allah keberhasilan akan tercapai. Yang selanjutnya adalah faktor metode. Metode juga sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Kita tahu di Indonesia banyak sekali metode yang telah diterapkan. Mungkin kalau di dunia pesantren kita bisa tahu bahwa dalam pendidikan ada beberapa metode, misalnya dengan metode sorogan. Jadi murid atau siswa berhadapan dengan guru, siswa membaca, kemudian guru menyimak. Ketika terjadi kesalahan, guru akan membetulkan. Ada juga dengan metode bandungan. Jadi guru menjelaskan dan siswa yang lain ikut memperhatikan. Ada juga dengan metode ceramah. Bedanya dengan bandungan, kalau bandungan memperhatikan apa yang disampaikan guru dan juga mencatat, membawa kitab yang disampaikan guru. Kalau metode ceramah, ya kita hanya mendengarkan saja, mengambil apa yang disampaikan ilmu oleh guru kita. Kemudian yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Kalau lingkungannya baik, lingkungannya di situ bersama dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang dengan tujuan yang sama, akan mempercepat keberhasilan. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh seorang untuk menuntut ilmu, supaya menuntut ilmunya itu cepat berhasil. Ada 6. Yang pertama duka, yang kedua hirsin, yang ketiga istibar, yang keempat bulughah, yang kelima irsyadi ustad, yang keenam tulus zaman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan duka? Nah, dukain atau dalam bahasa kita diartikan dengan cerdas. Jadi cerdas ini bukan berarti harus memiliki IQ yang tinggi, tetapi kecerdasan itu di mana siswa bisa mampu menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ketika siswa sudah bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru, nah itu sudah dikatakan cerdas. Yang kedua adalah hirsin atau semangat. Jadi semangat di sini tidak cepat puas dengan ilmu yang dikuasai. Jadi harus terus selalu memperdalam ilmu. Yang ketiga yaitu istibar atau sabar. Jadi dalam hal mencari ilmu harus sabar. Mencari ilmu harus berjuang, pengorbanan. Kesabaran biasanya akan selalu mendapatkan ujian. Nah, ketika dia sudah bisa mampu menyelesaikan ujian itu, maka keberhasilan akan tercapai. Yang selanjutnya yaitu bulughah, yaitu biaya atau harta. Jadi dalam pendidikan tidak bisa dipungkiri kita butuh biaya, kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita sekolah butuh pulpen, butuh buku, butuh kitab, butuh kamus dan lain sebagainya. Itu butuh harta, butuh biaya. Kemudian kita kalau menjurus lagi ke pendidikan kedokteran, pendidikan hukum, sosial, ekonomi, pastinya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang selanjutnya yaitu petunjuk guru atau irsyad ustad. Petunjuknya guru. Artinya dalam pendidikan mencari ilmu harus memiliki guru yang mengajarnya, harus memiliki sanad. Jadi apa yang disampaikan guru kepada murid, nah nanti akan diterima oleh murid, dan ketika dalam perjalanan ada suatu hal, guru bisa bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, waktu yang lama, tulus zaman atau waktu yang lama. Jadi dalam hal pendidikan tidak bisa suatu ilmu bisa diselesaikan dalam hal yang cepat, tapi harus waktunya lama supaya apa? Keilmuannya semakin banyak, keterampilannya semakin terasa dengan baik.
Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam antara lain menghambakan diri kepada Allah. Tujuan utama seorang murid, seorang yang mencari ilmu dalam hal pendidikan, itu tujuan utamanya sebetulnya untuk menghambakan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pembinaan sikap dan akhlak, pembekalan ilmu, membekali keterampilan bekerja dalam masyarakat, pendidikan kebudayaan, pembentukan karakter kepribadian, menyiapkan anak didik untuk hidup bahagia baik di dunia maupun nanti di akhirat. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali itu dibagi menjadi dua, ada tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Kemudian tujuan jangka pendek menurut Al-Ghazali yaitu diraihnya profesi manusia sesuai bakat dan kemampuan. Misalkan murid diajari keterampilan A, nanti dengan keterampilan itu murid bisa menguasai dan bisa sebagai bekal untuk hidup di masyarakat, di dunia. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi untuk tugas kali ini. Tentunya mungkin ada kekurangan, kami mohon untuk masukannya dan kritik dan sarannya. Semoga untuk kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.